Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka kajian Tarhib Ramadan. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terus memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ustadz Abu Syadza Rabbani dan Ustadz Zulfirman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu sehat. Semoga Allah Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keistiqomahan, keberkahan dan Allah senantiasa menyayangi dan mencintai Ustadz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu, uhti-uhti semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Sebaliknya Mbak Septi. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Mari kita terus banyak bersyukur kepada Allah karena telah dipilih untuk menghadiri majelis ilmu yang insya Allah disaksikan Allah dan para malaikatnya. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian Tarhib Ramadan pada malam hari ini dan tentunya kita bersama bergembira akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka tak lupa pula kita terus memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Baik, kita memulai kajian pada malam hari ini. Marilah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh studi kita, Mbak Rohmah. Kepada teman-teman semua boleh dibuka mushaf Qurannya ya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Monggo sama-sama kita menyimak. Semoga Allah berikan keriduan dan keberkahannya untuk kita semua. Pada Mbak Rohmah, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz, Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disimak nggih, nek salah sik benerno. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khair, Pak. Semoga Allah berikan kita pahala, keberkahan, dan menambah ketakwaan kita bagi yang pembaca dan pendengarnya. Amin, Allahumma amin. Baiklah, insya Allah malam ini guru-guru besar kita akan berbagi ilmunya kepada kita semua ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mencatat supaya nanti catatannya bisa dimurojaah kembali ya teman-teman. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Abu dan Ustadz Zulfirman. Kami persilahkan untuk mengisi kajian Tarhib Ramadan. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bi wa hadana ila azimi syariati wa hadana wa asadana bittiba'i afdhalur rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya al-hadirun musta'minul kiram rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Ustaz Zulfirman, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz Abu sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Malam ini insya Allah Ustaz Abu dan Ustaz Zulfirman akan berbagi dan sharing ya. Karena ini ada dua pemateri, insya Allah nanti untuk penyampaian kita nanti Ustaz Abu setengah jam, kemudian Ustaz Zulfirman setengah jam. Setelah itu baru kita diskusi ya, tanya jawab ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti sedikit banyak Ustaz akan berikan sharing, inspirasi dan motivasi agar kita berjaya, agar kita sukses ya di Ramadan ini, gitu ya. Kemudian baru nanti setelah Ustaz Abu selesai, nanti Ustaz Zulfirman akan menyampaikan tentang fikih ya. Tentang apa? Fikih ya. Tentang fikih Syam ya. Seperti itu. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan, apa kabar para santri sekalian? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ya. Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Karena kajian di Jumat pagi tadi sedikit agak trouble ya. Sehingga agak ini ya. Baik. Alhamdulillah sehingga baikan kita di akhir-akhir bulan Sya'ban ini ya. Artinya ketika
Allah memberikan kita waktu, kesempatan sampai akhir Ramadan, sampai akhir Syaban ini, kita terus berprasangka baik kepada Allah. Allah menyampaikan kita, ya, balikna wa balikna Ramadan, menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Dan Ramadan yang sudah sekian waktu, ya, kita jalani gitu ya, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah, Ramadan yang penuh dengan makna gitu. Sehingga Ramadan tahun ini, ya, kita memiliki komitmen untuk menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita membaca sirah nabawiyah, ya, ternyata Rasulullah itu selama hidupnya 9 kali mengalami masa Ramadan gitu ya. Dan itu pun setiap Ramadan Rasulullah mendapatkan semua fadilah atau keutamaan di bulan-bulan Ramadan itu gitu ya. Sedangkan kita gitu ya, dan di antara kita ada yang sudah 30 kali Ramadan, ada yang 40 kali Ramadan, ada yang 50 kali Ramadan, ada ya? Adakah yang sudah menjalani 50 kali Ramadan gitu ya? Gitu ya. Artinya kalau sudah sekian waktu, sekian kali kita melalui bulan-bulan suci Ramadan, memang seharusnya telah melekat dalam diri kita maknawiyah dari Ramadan itu gitu ya. Nah, hari ini kita nanya terhib ya, terhib Ramadan gitu ya. Ustaz izin bisa untuk share screen boleh? Boleh Ustaz. Ya, baik. Coba ditengok apakah sudah bisa tampil atau belum? Belum Ustaz. Belum. Sudah belum? Belum Ustaz. Masih Belum ya. OTW. Oh ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau di laptop itu sudah tampil ya. Ya, kita lanjutkan ya. Terhib Ramadan 1446 Sudah Hijriah. tampil. Sudah Sudah tampil tampil ya? Ustaz. Baik. Sudah. Oke, baik. Kita langsung ke slide berikutnya ya. Kalau sudah tampil ya. Sebentar. Ya. Dengan screen Mbak, di tempatku nggak tampil. Ya. Ya, di tempatku juga nggak tampil. Di tempat aku juga nggak tampil. Di sini yang- juga putih aja Yang nggak tidak kelihatan. tampil mendengarkan saja ya. Ya. Ustaz. Lanjut ya. Jadi hari ini kita ingin mengucapkan sebenarnya marhaban ya Ramadan gitu ya. Ya, marhaban ya Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan ini berarti kata rahab dan rahbat gitu ya. Berarti rahab artinya luas dan lapang, rahbat adalah ruangan yang luas untuk kendaraan. Berarti kalau kita terhib Ramadan, kalau kita mengatakan marhaban ya Ramadan, berarti dalam hati kita itu menerima datangnya bulan suci Ramadan ini dengan seluas-luasnya. Kita bahagia, kita gembira gitu ya. Hari ini Allah takdirkan kita untuk mendapatkan kesempatan untuk masuki bulan Ramadan 1446 Hijriah ini ya. Ya, jadi kalau kita tarhib Ramadan, berarti dalam hati kita ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada kesenangan gitu ya. Ketika kita menjadi tetamu Allah di bulan yang agung ini. Sebuah proyek besar ya. Proyek mahakarya ya. Di satu bulan penuh yang langsung dipimpin oleh Allah langsung. Gitu ya. Sehingga ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus som Ramadan ini
hanya urusan kita dengan Allah saja, begitu ya. Jadi Allah saja Allah langsung yang akan menilai apakah saum Ramadan kita itu saum Ramadan yang terbaik atau tidak, gitu ya. Apakah kita hanya sekedarnya atau kita memenuhi ruang hati kita dengan cinta dan penuh dengan ketundukan selama kita menjalankan puasa, gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, puasa gitu ya. Kalau di dalam Quran ini ada 7 ya. Ada 7 tempat ya dengan berbagai bentuknya dalam 11 ayat ya. Ini nanti itu di dalam Mu'jam Al-Mufarras lil Al-Fadhil Quranul Karim. Nah, itu ya. Nanti bisa dibaca ini ya di tempatnya masing-masing karena agak banyak ya. Set waktunya cuma sampai setengah jam ya. Hanya sampai nanti jam 10 atau jam 11 waktu HK ya. Nah, ketika kita membahas ini, Suaranya hilang. Sekarang sudah ada suaranya? Sudah ada. Oke, baik ya. Ketika kita sebentar ya, coba ini. Kelihatannya ini. Baik ya. Nah, ketika kita ini ingin mencapai Ramadan ini Ramadan yang terbaik, ingin menggapai Ramadan ini penuh dengan makna, Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu, maka Ustadz mengajak untuk ini ya, memulai Ramadan dengan titik akhirnya. Ustadz bahasakan living the afterlife, memetakan hidup dari titik akhirnya. Dalam hal ini konteksnya memetakan puasa dari titik akhirnya. Jadi kita akan melakukan perjalanan ini, gitu ya. Kita harus tahu ujungnya itu apa, maksudnya titik akhir itu. Ujungnya apa? Ujungnya bagaimana? Kira-kira kalau kita melakukan perjalanan selama di 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, nanti kita akan menjadi apa di ujung perjalanan ini? Gitu. Kita memintakan dari situ, biar nanti kita memulai perjalanan baik awal Ramadan, kemudian pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan ini kita lebih serius, lebih bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Contoh misalnya, contoh analoginya begini. Panjenengan tahu Tarsan? Tahu ya. Jika contoh si Ahmad ini mau balapan lari dari kaki gunung ke puncak gunung. Kira-kira yang paling semangat Ahmad atau Tarsan? Tarsan. Kenapa Tarsan? Udah biasa itu melompat di belantara. Oh ya, udah terbiasa ya. Ya, ternyata jawabannya bukan begitu. Karena Tarsan kan menguasai betul medan yang ada di gunung dan di hutan. Menguasai betul, tahu betul. Sampai tahu betul di atas gunung itu ada apa, itu tahu. Maka ketika balapan lari naik gunung sama Ahmad, maka Tarsan ini begitu semangat ya, berlari tanpa lihat kanan kiri dan lihat lurus ke depan terus. Kenapa? Karena ingin segera nyampe ke atas. Karena di atas itu ada dia dapatin banyak sekali pohon buah-buahan yang sedang berbuah ranum yang siap untuk dipetik. Dan Tarsan tahu itu. Sedang Ahmad karena nggak tahu medan, maka dia tidak semangat. Bahkan sebelum berlari dia bilang, ya pasti menang Tarsan lah. Jadi terbiasa dan
terbiasa gitu ya. Baik, kita kembali ke kita. Mereka yang tidak kira-kira kita nanti kalau balapan atau kompetisi beramal soleh di bulan Ramadan ini, antara diri kita dengan orang yang sudah misalnya antara diri kita dengan orang yang rajin puasa, dengan diri kita dengan orang yang rajin tilawah, antara diri kita dengan orang yang rajin sedekah, antara diri kita yang rajin thalabul ilmi, kira-kira menang siapa? Kita atau mereka? Mereka. Iya, gitu ya. Itu seperti pemikiran Ahmad Awal barusan itu ya. Wah, udah terbiasa lari, sudah tahu betul medan dan sebagainya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita ingin Allah memberikan kesempatan sama kepada kita untuk kompetisi. Ya, kompetisi untuk mencapai puncak dari Ramadan ini. Titik akhir dari Ramadan ini. Nah, kira-kira tanaman-tanaman buah yang ranum atau bahasa dan natijah yang nanti akan kita peroleh dari puasa Ramadan apa kira-kira? Kira-kira apa titik akhir yang akan kita dapatkan? Kabul doa. Selain itu, ingat loh, kita semua sudah puluhan kali memasuki bulan Ramadan. Masa kan berarti kita udah sering sampai puncak, sering sampai akhir gitu loh. Kira-kira apa? Amalan baik. Amalan baik, pahala, apalagi kemenangan. Ya, pasti karena di hari yang fitri ini, di hari yang penuh kemenangan ini gitu ya. Iya. Bisa, tapi yang dimaksud apa itu gitu ya? Konkretnya apa gitu ya? Soalnya ada juga yang ketika malam takbir merasa kalah. Karena merasa tidak maksimal dalam amal Ramadan di sepanjang satu bulan yang sudah berlalu gitu. Yo. Perisai, Ustaz. Apa? Perisai. Berulang. Perlindungan kebaikan. Ya, baik. Kita lihat. Sebenarnya titik akhir perjalanan saum Ramadan atau sahur Ramadan tadi udah dibaca sama Mbak Rohmah tadi. Jadi baca semua di situ. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tadi dibaca sampai 186. Ya. Jadi di situ ada mulai dari akhir dari perjalanan ini, di situ ada fazil azimah, itu ada fadilah atau keutamaan yang besar yang kita dapatkan dari puasa itu. Pertama, la'allakum tattaqun in kuntum ta'lamun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun, dan diakhiri pula la'allahum yattaqun. Jadi diawalinya dengan la'allakum tattaqun dan diakhiri dengan la'allakum yattaqun, sama itu. Nah, gitu ya. Nah, kata la'alla itu kan fi'il apa? Fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari', bukan madhi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau kita belajar grammar dalam bahasa Inggris itu apa? Present and future tense gitu ya. Berarti kata kerja sekarang dan seterusnya gitu ya. Kata kerja sekarang dan Seterusnya gitu. Present future tense gitu ya. Nah, la'ala itu bisa bermakna taraji. Apa taraji itu? Taraji itu dimaknai harapan gitu ya. Harapan. Jadinya ketika kita berpuasa, harapannya nanti kita menjadi bertakwa gitu ya. Orang yang bertakwa. Mengawalinya dengan ketakwaan dan diakhirinya dengan ketakwaan.
la'allakum tattaqun, dan diakhiri la'allahum yattaqun. Ya. Nah, seiring dengan itu nanti kita berharap in kuntum ta'lamun, gitu ya. Kita puasa ini mendidik kita untuk lebih banyak menuntut ilmu, gitu ya, sehingga kita menjadi orang yang lebih tahu daripada kemarin, yang ilmunya bertambah ilmu kita dari yang kemarin, yang lalu. Bahkan kemudian la'allakum tashkurun, berharap kita kalau berpuasa menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, gitu ya. Ketika kita berpuasa, kita merasakan letih lelahnya, kemudian haus dan laparnya orang-orang yang tidak beruntung seperti kita, gitu ya. Sampai kemudian Allahum yarsyudun, berharap kita itu menjadi orang yang yarsyudun itu Dapat asal katanya al-irsyad, rasyid, rasyada, begitu ya. Yang bermakna kita itu menjadi orang yang terbimbing, orang yang mendapatkan petunjuk, begitu. Nah, itu ya. Nah, ini sekali lagi ini titik akhir perjalanan kita, ketika kita puasa. Ikiranya ke situ, gitu ya. Maka ketika kita berpuasa, kita itu pengen menjadi harapannya la'alla tataraji, harapannya kita menjadi tattaqun, mengawalinya dengan tattaqun, kemudian nanti sampai ujungnya juga tattaqun, yattaqun, kemudian menjadi yattaqun. Nah, ya sekarang kita bahas secara singkat, ya. Minta tolong kepada ibu-ibu manajemen, nanti Ustadz slide-slide-nya ada di sini. Ustadz jelaskan secara singkat nanti biar mudah dipelajari, nanti bisa di di screenshot ya. Ya, kita awali dari yang pertama. Sudah ya. Sudah saya screenshot manual Ustadz, karena di screenshot di Skype nggak bisa. Sudah saya screenshot, nanti saya share Ustadz. Oke, baik ya. Baik, kita akan mulai dari sini ya. La'allakum tattaqun, ayat 183-nya, kemudian 187-nya, la'allahum yattaqun. Nah, ini sekali lagi titik akhir perjalanan kita itu ke situ. Harapan yang akan kita raih itu di sini. Ketakwaan itu mengawali, menyertai, mengakhiri, sekaligus menindaklanjuti Ramadan. Itu ya. Karena tadi la'alla itu adalah fi'il apa tadi? Fi'il mudorik. Ya, kata kerja sekarang, bentuk sekarang dan akan datang. Artinya ketakwaan itu awalnya sekarang ini menyertai, mengakhiri, sekaligus menindaklanjuti Ramadan. Gitu ya. Nah, kita terkait dengan penjelasan takwa ini sudah sangat jelas ya. Surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Gitu ya. Jadi setelah nanti Ramadan kita menjadi muttaqin, harapannya itu dilanjutkan menjadi pakaian terindah kita, gitu ya. Maka Allah Ta'ala menegaskan bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berbekal dan sebenarnya sebaik-baik adalah takwa. Gitu, dan bertakwalah kepada hai orang berakal. Jadi kalau bekal itu berarti digunakan untuk apa? Perjalanan yang sangat panjang. Iya. Jadi akhir Ramadan harapannya kita menjadi takwa, setelah itu menjadi bekal melanjutkan Perjalanan. 11 bulan lamanya sampai nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, gitu ya. Nah, secara singkat begini. Kalau takwa itu asal kata dari waqo wiqayah, yang berarti menjaga diri, menghindari dan menjauhi.
Menjaga diri apa? Ya dari perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Menghindari apa? Menghindari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Menjauhi apa? Yang menjauhi semua perkara yang mendatangkan kemarahan Allah. Itu ketakwaan. Gitu ya. Nah, lebih jauh langsung ke sini saja ya. Dan ini sudah sangat jelas ya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menegaskan bahwa takwa itu apa? Al-khauf minal jalil. Kemudian yang kedua, takwa itu wal amali bil tanzil. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil. Yang keempat, istada di liyaumir rahil. Itu ya. Jadi takwa itu yang nanti akan menjadi bekal kita dari sepanjang perjalanan, dimaknai adalah yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, gitu ya. Ya, kita takut kepada Allah yang maha jalal, yang maha jalil, yang maha berkuasa, gitu ya. Gitu ya. Dan ketakutan ini berarti kaitannya dengan apa? Ya, kalau takut sering kita bahas itu kaitan dengan ancaman ya. Kaitan dengan apa? Ancaman. Karena Allah itu kan punya ancaman, Allah punya, yang kedua punya janji. Allah punya ancaman, Allah punya janji. Kalau kita takut berarti dengan ancaman. Ancamannya apa? Ya, barang siapa atau sesiapa di antara hamba Allah gitu ya, yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak memperhatikan batasan-batasan Allah, sudah jelas nanti Allah akan memberikan apa? Akan azab dengan azab yang pedih, siksa yang pedih, yaitu apa? Neraka, begitu ya. Nah, kemudian al-amalu bitanzil ya, beramal tapi dengan pedoman Quran, itu orang yang bertakwa. Jadi selama sepanjang perjalanan nanti setelah Ramadan, harapannya kita menjadikan Quran sebagai disturuna, sebagai pedoman kita dalam melewati dan menjalani setiap episode yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Berarti ini kaitan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Yang merasa cukup. Dan yang keempat apa? Al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita suruh apa? I'dad itu bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang, kehidupan yang tak bertepi. Dan sungguh kehidupan tak bertepi itu menjadi konsekuensi dari apa yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia yang temporer atau sementara ini. Dan itu disebut dengan ketakwaan ya. Ya, ini langsung saja ya. Ya. Dari sini akhirnya Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hakikat takwa itu menaati Allah dasar iman dan ihtisab. Ihtisab apa? Dia mungkin sering mendengar ya hadis, di dalam hadis kaitannya dengan puasa dan ya siam dan qiyam. Gimana? Kalau puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, begitu ya? Sering mendengar itu? Atau man qoma ramadhana, gitu ya. Barang siapa yang menegakkan malam-malamnya di bulan Ramadan, ya, imanan wahtisaban, begitu ya. Gitu. Jadi di sini takwa itu hakikatnya menaati Allah, tapi dasarnya pertama iman, yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu dengan penuh perhitungan, dengan perhatikan tadi perintah, kemudian larangan dan batasan-batasan Allah ya. Oke. Kemudian kita langsung yang kedua ya. Yang kedua.
kedua. Yang kedua apa tadi? Setelah la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, yang berikutnya adalah in kuntum ta'lamun, gitu ya. Ini dia ya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abid, gitu ya. Satu orang yang berilmu lagi warok. Warok itu menjaga kesucian dirinya, atau orang yang mendawamkan tazkiyatun nufus, maka lebih ditakuti setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah tanpa delas ilmu. Puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang berilmu, gitu ya. Tentunya diawali dengan ilmu yang nanti akan disampaikan Ustaz Zulfirman tentang fikih puasa, sehingga kita tahu rukun dan syaratnya. Kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tahu bagaimana menjalankan puasa atau kaifiatnya dengan sebaik-baiknya, begitu. Nah, setelah itu kita akan berhati-hati, gitu ya. Sehingga kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga tangan dan kaki, menjaga perut dan farji dengan menjaga sebaik-baiknya. Kenapa? Karena in kuntum ta'lamun tadi. Ya. Nah, seringkali kita sudah memahami ya tentang pentingnya apa? Ilmu, begitu ya. Sampai-sampai Nabi Sulaiman disuruh Allah memilih antara ilmu, kerajaan dan harta, tapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya apa? Karena memilih ilmu, Nabi Sulaiman mendapatkan tiga-tiganya. Gitu ya. Kalau memilih harta, belum tentu dapat kerajaan dan ilmu. Kalau memilih kerajaan, belum tentu dapat ilmu dan harta, begitu. Ya, tapi kalau memilih ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kerajaan dan harta sekaligus. Nah inilah pentingnya kita memiliki ilmu, gitu ya. Kan itu ya. Dan kita semua memahami bahwa ternyata ilmu itu adalah cahaya. Ya. Apabila telah padam lentera-lentera mereka, maka dengan mudah iblis menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Artinya ketika dalam talbis iblis ini kan iblis berusaha menghalangi, gitu ya. Contoh nih sekarang, hari ini yang mendaftar ada berapa untuk acara malam ini? 60-an, Ustaz. Sekarang yang hadir berapa? Yang hadir 60, Ya. Ustaz. 60 ya. Yang Berarti mendaftar ya ada terakhir sebagian yang itu belum hadir. ya. Terakhir ya 60, Ustaz. Sebagian ada yang belum hadir. 60, Ada yang Skype-nya double, Ustaz. Oke, sudah hadir. Iya, sudah hadir semua berarti hari ini. Oke. Alhamdulillah iya, ya. Alhamdulillah kalau sudah hadir semuanya. Ya, baik. Jadi ketika seorang itu menuntut ilmu, itu iblis itu sibuk untuk menggoda, memperdaya dengan dua cara. Dan iblis tidak peduli dari dua cara ini dengan cara yang mana ya bisa memperdaya seorang tulab atau tulabiyah yang sedang menuntut ilmu. Yang pertama akan membuat penuntut ilmu itu berlebihan dalam menuntut ilmu maupun mengamalkannya. Yang kedua akan dibuat penuntut ilmu itu meremehkan ilmu, meremehkan menuntut ilmu dan meremehkan mengamalkan ilmu. Itu dua cara ini yang melakukan iblis. Ya, ini adalah talbis iblis, ini perangkap iblis, gitu ya. Maka ujung dari perjalanan puasa ini kita harus menjadi orang yang bertambah ilmunya ya. Di akhir atau di garis finish perjalanan nanti, gitu ya, di bulan Ramadan, bagaimana kita menjadi orang yang berilmu. Baik, ini nggak usah ya, langsung ke sini ya. Yang ke berikutnya la'alakum tashkurun. La'alakum tashkurun. Apa itu la'alakum tashkurun?
berharap kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi ini ada nasihat dari Luqman ya, hikmah dari Luqman. Di situ di penggalannya ada kalimat wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, gitu ya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, makanya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Begitu ya. Berarti la'alakum tashkurun ini sebagai harapan yang menjadi karakter dalam diri kita ya, hasil dari didikan selama bulan Ramadan gitu ya. Kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Menjadi hamba yang pandai pandai memahami tentang nikmat maupun pemberi nikmat, tentang nikmat yang kita dapatkan, yang nikmat yang menjadi bagian diri kita dan pemberi nikmat gitu ya. Itu syukur gitu ya. Dan sampai akhirnya, dan yang terakhir ini la'allakum yarsyudun ya. La'allakum apa? Yarsyudun. La'allakum apa? Yarsyudun. Ini berarti ya. Jadi semuanya ada berapa sih? Ini berarti yang keberapa? Yang kelima ya. Ada 6 ayat tadi, 183 sampai 187. Nah, 183 1 sama 87 sama ya. Satunya la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Sedangkan yang 186-nya la'allahum yarsyudun ya. Yarsyudun berasal dari kata al-irsyad, istisyarah, rasyada yang berarti bimbingan atau petunjuk. Jadi hasil dari puasa itu, begitu 1 Syawal kita menjadi hamba yang terbimbing, hamba yang mendapatkan petunjuk, hamba yang selama Ramadan kita memiliki mursyid, seorang pembimbing yang luar biasa, yaitu Allah Ta'ala. Sampai akhir Ramadan, di akhirnya kita menjadi hamba yang terbimbing. Nah, gitu. Hamba yang terbimbing ya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Ini doa yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina miladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ini rasyada di sini dimaknai petunjuk. Betul ya, min amrina rasyada. Ya. Petunjuk untuk segala urusan kami begitu. Min amrina rasyada. Jadi sekali lagi ketika kita itu menjalani puasa Ramadan dan semua amaliyah di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar terbimbing oleh Allah. Karena Allah sedang memberikan tarbiyatul fitriyah, bimbingan terbaik kepada seorang yang berpuasa, seorang yang berpuasa dan seorang yang menegakkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi ada 2 hadis kan, satunya man soma, yang satunya lagi man koma. Itu 2 hadis yang masyhur ya. Kalau kita membahas tentang puasa, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Zulfirman gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dengan yarsyudun ini, ada kalimat, kira-kira kalimat yang mana? Yang terakhir, alaysa minkum rajulun rasyid ya, kata rasyid ya. Jadi rasyid ini dimaknai
adalah rajulun rasid, berarti laki-laki yang berakal, sehat. Berarti laki-laki yang terbimbing, laki-laki yang mendapatkan petunjuk. Gitu ya. Ini kan kasusnya terkait dengan Lut ya, terkait dengan kaumnya Lut, di mana kita tahu kaumnya Lut itu di negeri Sodom itu apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Sama jenis, cowok sama cowok, LGBT kan gitu ya. Dan yang mereka yang tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang namanya LGBT, ternyata apa? Ya laki-laki yang yang rosid. Gitu ya. Jadi kenapa kok laki-laki menyukai laki-laki gitu sebenarnya kata Lut ini. Di sini padahal banyak awat-awat yang suci gitu ya. Kenapa kalian lebih suka sesama kalian begitu ya. Sampai akhirnya alaisa minkum rajulun rasyid. Apakah tidak ada laki-laki di antara kalian yang rasyid gitu. Dan ternyata memang tidak ada begitu. Berarti memang kaumnya Lut ini adalah kaum yang tidak terbimbing oleh Allah. Tidak mendapatkan hidayah, karena menolak ilmu, menolak apa yang disampaikan oleh nabinya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Gitu ya. Jadi begitu. Baik, dari sini Ustadz pertegas lagi, akhir dari perjalanan kita yang pertama tadi apa? La'allakum tatakun. Yang kedua la'alla tashkurun wala'allakum yang kedua la'allahum yattaqun. Itu yang pertama, la'allakum tattaqun. Itu yang 183. 184-nya kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Yang 185-nya la'allakum tashkurun. Apa? Tashkurun. Tashkurun. Ya. Kemudian La'allahum 88-nya yarshudun. yarshudun. Kemudian 187-nya la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. Saya berharap nanti panjang semua mengembangkan lagi ya, karena keterbatasan waktu dibahasnya begitu cepat dan tidak panjang gitu ya membahasnya. Tapi kemudian ini menjadi inspirasi dan motivasi para santri sekalian sehingga tolong dikembangkan ini ya, menjadi hasanah sehingga kita di tanggal 1 Ramadan besok benar-benar sudah tahu betul bahwa tanggal 1 Ramadan itu adalah startnya, finishnya di mana gitu. Finishnya apa gitu ya. Nah, untuk mencapai finish yang seperti itu kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Kesungguhan semacam apa yang harus ada dalam diri kita. Keistiqomahan seperti apa, kekuatan batin dan pikiran dan fisik seperti apa yang harus ada dalam diri kita. Maka kita mohon petunjuk ya, mohon hidayah, taufik, inayah ya, serta maunahnya dari Allah. Semoga kita bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya hingga kita di akhir Ramadan bisa menjadi berharap bisa menjadi 6 hal tadi. Bukan 6 ya, tapi 5. Yang pertama tadi la'allakum tattaqun, itu 83-nya, dan 187-nya la'allahum yattaqun gitu ya. Kemudian yang kedua in kuntum ta'lamun, kemudian la'allakum
tashkurun, kemudian la'allahum yarsyudun. Ya. Ini nanti tolong direnung-renungkan lagi, mumpung ini masih akhir Syaban, gitu ya, direnungkan. Setelah itu silahkan nanti membuat perencanaan masing-masing. Kira-kira apa? Jadi kita semua hari ini nanti mengawalinya sama startnya, gitu ya. Dan akhirnya itu tahu finishnya di mana. Nah, cuman nanti kita sampai apa tidak gitu masalahnya. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti tadi apa saja nih harus kita rencanakan. Tahapan-tahapannya seperti apa biar kita itu di ujung perjalanan ini seperti yang Allah harapkan, sebagaimana di akhir-akhir kalimat dari 183, 184, 185, 186 dan 187. Wallahu taala alam. Nanti kita akan diskusi, misalnya nanti ada yang perlu diskusikan, dan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz kita ya, Ustadz Zulfirman ya. Ustadz Zulfirman untuk menjelaskan terkait dengan fikih fikih saum Ramadan. Demikian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Sabar Ustaz, langsung saja ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadz Abu Syajah Robani, dan yang sama-sama saya hormati juga ibu-ibu yang hadir malam kali ini. Alhamdulillah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tadi sudah dibacakan pembukaan ayat perintah tentang diwajibkannya berpuasa. Ayat ini turun pada tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Tadi yang Ustadz Abu sampaikan, sekitar baginda Rasulullah itu berpuasa 9 kali Ramadan. Ini di layar sudah saya tampilkan. Kenapa ayat ini diturunkan lebih awal, yaitu pada 2 Sya'ban? Tujuannya agar para sahabat ketika itu bisa mempersiapkan semaksimal mungkin apa yang harus dilakukan ketika masuknya bulan Ramadan. Maka dalam ayat ini saya bahas sedikit dulu sebelum kita masuk fikihnya. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang seperti Ustadz Abu sampaikan bahwa ujung akhir-akhir dari setiap ayat yang dibaca itu adalah goal atau capaian yang harus kita raih ketika nanti sudah selesai bulan Ramadan. Maka dalam ayat ini bagaimana Allah menyeru memanggil kita untuk melaksanakan perintah Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dalam Quran itu kita akan menemukan ada kata iman, ada kata mukmin. Maka Allah menyuruh di sini apakah orang-orang mukmin atau orang yang beriman? Maka dalam ayat ini ada mukminun, itu orang-orang yang sudah beriman kemudian dia beramal. Tapi dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman. Walaupun dia mungkin belum berjilbab, walaupun dia belum sholatnya lengkap 5 waktu, tapi ketika ada iman dalam diri mereka, kutiba, diwajibkan bagi mereka. Ini maksud dari ayat ini. Jadi ada ibarat kita sehari-hari mengucapkan ada penyanyi, ada menyanyi. Kalau penyanyi itu orang yang sudah handal, itu mukmin. Tapi kalau menyanyi, kita ini bisa menyanyi. Maka tidak ada alasan, Ustaz saya nggak puasa karena sholat saya belum baik. Maka dalam ayat ini Allah memanggil ketika dalam hati mereka ada iman, maka diwajibkan bagi mereka puasa.
Nah, di dalam ayat ini kalimat Allahnya itu tidak dilihatkan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Pasti kita bisa jawab semua. Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam ayat ini kalimat Allahnya tidak dilihatkan. Maksudnya apa? Kalaupun seandainya Allah tidak mewajibkan kita berpuasa, maka sesungguhnya manusia itu akan mewajibkan dirinya berpuasa. Karena memang sangat penting sekali nilai-nilai puasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada orang mungkin kalau ibu-ibu alasannya mau diet, akhirnya nggak makan, mau puasa. Sehingga padahal tidak ada perintah Allah untuk diet. Tapi kenapa ibu nggak makan hari ini, pengen diet Ustadz? Akhirnya berpuasa, padahal tidak kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau contoh orang mau operasi, dianjurkan berpuasa dahulu oleh dokter. Itu salah satu pentingnya nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat puasa ini tidak asing dalam kehidupan kita. Kenapa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena memang la'allakum tattaqun. In kuntum ta'lamun. Gak ada suaranya. Sinyalnya nyangkut di mana, Ustaz? Gak ada suaranya. takun. Jadi tujuan puasa ini dari sekian banyak yang disampaikan tadi, salah satunya takun, goalnya adalah bagaimana kita agar terhindar dari azab neraka dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita mempersingkat saja, kita langsung masuk kepada kaitan puasa. Pengertian puasa, puasa secara bahasa artinya menahan. Kalimat saum. Kita sebelum bahas fikihnya, masih ada tampil di layar ibu-ibu? Ada ibu ya? Nah, puasa ini pengertiannya adalah saum. Atau puasa ini dari segi bahasa artinya saum. Secara bahasa diterjemahkan artinya menahan. Bahkan kalimat menahan itu apakah menahan lapar dan haus saja? Tidak. Bahkan di Quran kita juga bisa lihat dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukalliman yauma insiya. Ini dalam surah Maryam ayat ke-26, bahwa Maryam itu juga ketika itu disuruh bagaimana dia menahan bicara. Jadi orang puasa itu kalau hal yang nggak manfaat jangan dikerjakan, karena itu salah satunya juga mengurangi nilai ibadah puasa. Ngobrol, ngerumpi, menggosip, lebih baik kita berzikir atau membaca Quran. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau kira-kira sesudah Rasulullah lebih dari 1 tahun tinggal di Madinah. Itu tadi yang ayat yang dibaca tadi itu adalah turunnya pada tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasul berpuasa Ramadan selama 9 kali Ramadan, yaitu Ramadan tahun kedua sampai tahun ke-10. Kemudian hukum puasa itu berbagai macam hukumnya. Yang pertama ada puasa wajib. Apa itu puasa yang wajib? Yaitu puasa Ramadan. Kalau seandainya dalam Ramadan kita ada yang tidak lengkap selama 30 hari, ada berbuka atau musafir atau sakit, maka wajib kita mengqadha. Kemudian kafarat. Ini denda atau ketika kita melakukan kesalahan ada kafaratnya, maka itu wajib juga. Atau nazar. Saya kalau seandainya sehat ingin puasa 3 hari, maka itu hukumnya wajib. Kemudian atau contoh kalau anak saya lulus ujian, diterima kerja, maka saya berpuasa, maka itu hukumnya wajib. Kemudian hukum puasa berikutnya adalah puasa sunnah. Itu banyak, ada Senin Kamis, Yaumil Bid, kemudian bulan haram, itu dianjurkan kita banyak berpuasa. Kemudian Tasu'a Asyura,
Kemudian puasa Arafah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa yang diharamkan adalah Idul Fitri, hari Tasyrik, Idul Adha. Kemudian puasa bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya puasa mungkin ya tadi untuk supaya ya mungkin perdukunan atau ada syarat-syarat yang lainnya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga itu diharamkan. Kemudian syarat puasa, apa syarat puasa? Ini saya percepat saja karena juga waktunya singkat Ibu ya. Syarat puasa wajib, syarat wajib puasa yaitu pertama muslim, harus orang Islam. Kemudian baligh, jadi buat anak-anak sebagian ulama ada yang mengatakan untuk mendidik, sebagian itu diperbolehkan, tapi jangan sampai memberatkan anak-anak tersebut. Tapi bagi orang yang sudah dewasa itu dianjurkan, diwajibkan. Kemudian berakal, maka bagi orang yang tidak sehat itu juga tidak diwajibkan. Orang gila tidak diwajibkan. Kemudian dia kuat. Jadi kalau seandainya sudah lanjut usia, tidak kuat dia untuk berpuasa, maka mungkin dia bisa pakai fidyah. Atau ketika sakit, juga dia tidak kuat untuk berpuasa, maka nanti dia bisa fidyah. Jadi syaratnya berpuasa adalah kuat. Kemudian syarat sah puasa, yang pertama juga muslim, kemudian berakal, tidak kemudian dalam keadaan suci, jauh dari haid dan nifas, kemudian bukan di hari yang diharamkan, harus sah puasa kita. Kemudian rukun puasa, yang pertama puasa itu harus dengan niat. Maka dari segi niat ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kalau puasa wajib maka kita harus berniat sebelum melakukan puasa. Sedangkan puasa sunnah itu sebagaimana hadis yang sangat masyhur ketika baginda Rasulullah balik ke rumah tiba-tiba tidak ada makanan, maka beliau langsung berniat puasa, tapi syaratnya belum ada masuk makanan. Tapi kalau puasa wajib ini maka kita harus berniat sebelum terbit fajar atau sebelum waktu berpuasa sahur. Jadi sebelum sahur kita sudah berniat, atau biasanya kita di Indonesia pada malam hari. Jadi paling tidak sini harus dilakukan sejak malam. Kemudian tidak harus sejak malam, ini kalau puasa sunnah. Kemudian apa saja yang harus kita tahan tadi, yang salah satu yang membatalkan puasa? Makan dan minum, hubungan suami istri, masturbasi, kemudian sengaja muntah. Ini sebenarnya masih banyak-banyak yang lainnya, tapi ini sebagian saja. Ini salah satu yang bisa membatalkan puasa. Atau sengaja memasukkan hal-hal dalam melebihi rongga mulut kita, itu juga tidak boleh. Ada sebagian ulama juga yang berbeda pendapat. Mungkin itu tidak saya masukkan, ini adalah yang disepakati para ulama. Kemudian niat puasa apa? Niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Ini sebagian ada mengatakan niat cukup dalam hati. Berarti ketika kita sudah melakukannya, itu berarti kita sudah berniat sebenarnya. Tapi sebagian ulama mengatakan bagian dari niat ini harus dilafazkan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan. Maka dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun tekad dalam hati. Maka redaksi niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin, insyaallah sudah hafal, sering dia baca Ibu, hanya pengulangan saja. An ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian redaksi niat puasa Ramadan versi ringkasnya, nawaitu shauma ghadin. Aku berniat puasa untuk esok hari. Kemudian dispensasi puasa keringanannya, maka itu di ayat yang berikutnya tadi, yaitu di ayat yang ke-184. Maka kalau seandainya kita mengatakan, aduh saya letih, saya berat melaksanakan puasa, Allah mengatakan dan berfirman dalam Quran, ayyaman ma'dudat. Dari 365 hari, aku hanya minta 30 hari saja. Berarti yang diwajibkan itu saja Bu. Jadi kalau dihitung ya Bu ya, 365 hari dalam 1 tahun. Kita diperintahkan puasa 30 hari. Kira-kira berapa banyak kita dalam 1 tahun itu nggak puasanya Bu? 335 hari. Jadi sebenarnya tidak berat. 335 hari kita nggak puasa dalam 1 tahun. Ini hitungan yang wajibnya Ibu ya. Maka kalau dibandingkan dengan puasa Nabi Daud 1 hari ini puasa 1 hari tidak,
jauh lebih berat puasa sunnah Nabi Daud lagi. Maka tidak ada alasan mengatakan, aduh Ustaz berat sekali, banyak kali 30 hari. Allah hanya meminta ayyaman ma'dudah. Itu pun juga kalau seandainya dalam puasa, faman kana minkum maridon, di antara kalian ada yang sakit. Para ulama juga di sini berbeda pendapat tentang makna sakit. Dalam ayat ini ada yang mengatakan sakitnya tergantung kembali kepada hati nurani kita. Contohnya bagaimana? Kejepit pintu. Sebenarnya biasa saja. Tapi kalau seandainya kita gak puasa, kembali kepada diri kita. Tapi ingat, ada kewajiban bagi kita untuk menggantinya di hari yang lain. Min ayyamin ukhor. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Gak apa-apa kamu gak puasa, tapi ingat, kamu harus ganti. Tapi sebagian yang lain mengatakan sakit yang membuat kita kira-kira membahayakan bagi diri kita kalau kita berpuasa, maka boleh kita berbuka. Itu ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian, aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian boleh juga diberi keringanan berbuka puasa, yaitu ketika kita dalam keadaan musafir atau berpergian. Para ulama juga di sini mengatakan bagaimana tolak ukur yang dikatakan boleh kita melakukan musafir, yaitu dengan kondisi bisa menjamak sholat. Ada ulama yang mengatakan sekitar 90 km. Ada yang mengatakan 82 atau 90. Tapi mayoritas kebanyakan mengatakan 90, itu sudah bisa menjamak sholat. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita zaman sekarang melakukan perjalanan tidak seberat seperti dahulu? Bisa naik pesawat, tiba-tiba Medan Jakarta atau Medan Malaysia setengah jam, nggak capek, dalam pesawat dingin. Apakah kita lebih baik puasa? Karena di situ dikatakan, kalau seandainya kita sanggup, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau seandainya kita tetap berpuasa itu jauh lebih baik kalau itu tidak memberatkan bagi kita. Maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Boleh tidak puasa dan gantilah di hari lain. Siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa dan bayarlah fidyah memberi makan orang miskin. Jadi satu kali tidak puasa, kalau ini tidak sanggup ya. Jadi ada harus kita mengqadha, mengganti, ada yang harus kita tidak mengganti. Hanya cukup bayar fidyahnya saja. Nah, kita lihat contoh anak kecil, mereka tidak diwajibkan, maka tidak perlu mengqadha atau membayar fidyah ketika dia tidak puasa. Kemudian orang gila yang tidak disengaja, ini memang gilanya dia tidak sengaja, betul-betul gila. Ini juga dia tidak qadha, tidak fidyah. Ada orang gila yang disengaja, supaya hari puasa ini saya nggak puasa, pura-pura gila lah saya, sehingga saya nggak diperintahkan untuk bangun pagi sahur, pinginnya saya tidur terus. Maka orang yang seperti ini jauh kepada diganti, dia harus mengqadha puasanya. Kemudian orang sakit yang ada harapan sembuh, maka dia masuknya kepada mengqadha puasa, tidak membayar fidyah. Kemudian yang berikutnya, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka itu membayar fidyah. Orang lanjut usia, tidak mampu lagi dia untuk berpuasa, lansia, maka dia bayar fidyah saja. Kemudian orang yang berpergian atau musafir, maka dia juga hanya mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Kemudian ini bagaimana yang berkaitan tentang orang yang menyusui atau orang yang hamil. Kalau seandainya khawatir akan dirinya sendiri, hanya yang dikhawatirkan, kalau saya berpuasa saya ini nggak kuat, sakit, bayinya sehat-sehat saja, maka dia mengqadha, mengganti. Atau ada kekhawatiran dirinya sendiri dan bayinya, maka sebagian ulama di sini mengatakan mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian khawatir akan bayinya saja, maka di sini juga sebagian mengatakan qadha dan fidyah. Haid, nifas, bagaimana? Yaitu mengqadha. Kalau kemudian ada wafat dan masih ada hutang Ramadan,
Nah, ini contoh dia berniat atau maksudnya di sini adalah punya nazar. Maka itu boleh sebagian ulama mengatakan digantikan. Dia punya nazar, kemudian nggak selesai rupanya dia wafat. Karena itu hutang, sebagian ulama mengatakan bahwa ahli warisnya atau keturunannya ahli warisnya yang menggantikan. Atau masih ada utang puasa, sebagian mengatakan itu bisa membayar fidyah. Maka dispensasi puasa di sini dalam ayat ini sakit, bepergian atau tidak kuat. Itu secara penjabaran tadi mana yang harus qadha, mana yang harus fidyah. Kemudian anjuran saat berpuasa apa saja? Yang pertama, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka puasa, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dalam ayat ini juga kalau ditanya kapan waktu belajar Quran yang terbaik, itu adalah ketika masuknya bulan Ramadan. Karena Ramadan ini menjadi mulia karena Quran diturunkan. Kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa 30 hari di bulan Ramadan? Karena memuliakan Quran diturunkan. Sehingga waktu yang terbaik untuk berinteraksi kepada Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu mereka menghatamkan Quran ketika masuk bulan Ramadan itu banyak sekali. Ada yang ketika malam dalam sholat khatam, ada yang 60 kali, ada yang 80 kali, ada yang 100 kali. Jadi mereka menghatamkan Quran betul-betul fokus di bulan Ramadan, meninggalkan yang lainnya. Fokus kepada Quran. Ya, ini amalan yang pertama. Memperbanyak sedekah, kemudian tadi dalam surah Maryam menjaga lisan. Kemudian dalam ayat ini juga di ayat 186 bagaimana juga ketika bulan puasa kita dianjurkan perbanyak doa. Uji budak watada'i idza da'an. Ini salah satunya ayat puasa ini menceritakan tentang puasa diselingi cerita tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dalam ayat ini juga memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Jadi karena sudah setengah jam bagi saya, maka sebelum saya tutup, saya ingin membacakan hadis yang sangat familiar ketika juga masuknya bulan Ramadan. Ini dia, kita lihat hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah. Maka dalam hadis ini kebiasaan baginda Rasulullah ketika naik mimbar, beliau paling tidak memberikan tausiah, memberikan khutbah, memberikan nasihat. Tapi ketika suatu itu baginda Rasulullah uhdurul mimbar fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqal darajata tsaniyah qala amin falamma irtaqad darajata tsalitsah qala amin falamma nazalna qulna. Jadi baginda Rasulullah itu menaiki anak tangga yang pertama, kemudian mengatakan amin, kemudian naik tangga yang kedua mengatakan amin, kemudian naik tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Kemudian sampai di atas baginda Rasulullah itu langsung turun. Kemudian falamma nazalna qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'u. Wahai baginda Rasulullah, kami itu nggak pernah melihat kamu melakukan hal seperti ini. Bagaimana melakukan hal seperti ini? Biasanya engkau kalau naik mimbar itu selalu memberikan nasihat atau memberikan tausiah. Tapi ketika engkau naik kali ini langsung turun. Sehingga para sahabat bertanya, kenapa wahai baginda Rasul ketika setiap tangga engkau mengucapkan amin? Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali. Jadi rupanya tadi malaikat Jibril itu datang. Kemudian malaikat Jibrilnya berdoa. Kemudian malaikat Jibril berdoa, baginda Rasulullah mengaminkan. Kira-kira kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan, doanya diijabah nggak ibu-ibu? Ijabah. Bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah, pasti doanya diijabah. Nggak mungkin nggak diijabah. Yang doa luar biasa, mengaminkan baginda Rasulullah. Nah, apa yang dikatakan di sini dalam hadisnya? Bu'ida liman adraka. Bu'ida itu artinya celaka.
Nah, kalimat celaka itu ada di dalam Quran juga menggunakan istilah kalimat yang lain. Ada kita sering dengar kalimat juga dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Itu celakalah setiap pengumpat dan pencela. Atau juga wailul lil mutaffifin. Jadi dalam bahasa Quran itu adalah wailun itu celaka. Tapi dalam hadis ini baginda Rasulullah mengatakan kalimatnya tidak menggunakan kalimat wailun, tapi bu'ida. Bu'ida itu adalah lebih celaka. Jadi kalimat tingkatan celakanya di atas wailun lagi. Celaka yang membuat orang itu lebih betul-betul sengsara orangnya. Nah, apa dikatakan? Liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Ada orang yang hadir masuk bulan Ramadan, tapi setelah selesai bulan Ramadan tidak dihapuskan dosanya sedikit pun. Itu yang pertama. Maka baginda Rasul mengatakan amin. Kemudian yang kedua, bu'ida liman zukirtu inda falam yusalli alaik. Kemudian ketika disebutkan nama baginda Rasulullah, mereka tidak bersolawat. Kemudian yang ketiga, bu'ida liman adraka abuhul kibaru inda au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Orang yang hadir atau orang yang bertemu dengan orang tuanya, tapi ketika dia hadir bertemu dengan orang tuanya, tidak membuat orang tuanya tersebut bisa mengantarkan jalan menuju surganya. Maka orang yang seperti ini bisa menjadi celaka dalam kehidupannya, dan celakanya ini adalah celaka yang betul-betul menyengsarakan orangnya. Maka ibu-ibu semuanya, orang semua nanti akan masuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi Ramadan ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang berhak mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan ini? Orang-orang yang betul-betul mempersiapkan hadirnya bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan dengan istilah tarhib Ramadan. Betul-betul kita mempersiapkan sehingga tamu itu betul-betul bisa kita layani dengan sebaik mungkin. Maka pernah saya umpamakan ibu-ibu ya tentang Ramadan ini. Ya, Ramadan ini adalah tamu yang mulia, tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat tamu mulia seperti presiden datang ke suatu tempat, pasti banyak yang akan menyambutnya. Tapi dari sekian ratus orang yang menyambut, tidak semua presiden salami, hanya beberapa orang yang terpenting saja beliau salami. Kemudian dari orang yang beliau salami, tidak semuanya beliau berikan senyuman, hanya beberapa orang saja. Kemudian yang diberikan senyuman oleh presiden belum tentu juga disinggahi rumahnya. Maka begitu juga Ramadan. Mungkin semua kita masuk di dalam bulan ini hadir, tapi belum tentu semua yang hadir masuk dalam bulan Ramadan ini dia berpuasa. Belum tentu juga yang berpuasa itu diterima, karena mungkin kurang maksimal, maka semakin mengecil lagi. Maka siapakah yang berhak mendapatkan keutamaan Ramadan tersebut? Yang Allah persiapkan juga di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang betul-betul mempersiapkan Ramadan ini semaksimal mungkin, maka nanti akhir dari Ramadan ini selain mengantarkan kita kepada ketakwaan, pengetahuan, kemudian syukur, kemudian juga petunjuk, maka akhir dari Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang yang suci kembali, Aidil Fitri, kembali suci dan bersih. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Ibu, singkat dari saya karena sudah setengah jam. Saya sampaikannya cepat karena menyesuaikan waktunya setengah jam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan katsiran Ustadz Abu dan Ustadz Zulfirman atas ilmu-ilmunya dan waktunya. Semoga Allah rezekikan kita ilmu yang berkah, bermanfaat, dan bisa mengamalkannya. Serta semoga Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Kita persiapkan sebaik mungkin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan ilmu yang kita dapat malam ini, semoga menjadikan kita bisa produktif menjalankan ibadah puasa, sehingga Allah perkenankan ampunannya, dan Allah berikan kita semua, menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat dan istiqomah sahabat semuanya. Baik, alhamdulillah.
Untuk menambah keberkahan kajian pada malam hari ini, izin kepada Ustadz Zulfirman untuk menutup kajian malam ini dengan doa. Monggo Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسألك العلا من الجنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekali lagi jazakumullahu khairan kasiron kepada Ustadz Abu dan Ustadz Zulfirman dan juga kepada peserta kajian Tarhib Ramadan. Alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan dilancarkan kajian Tarhib Ramadan pada malam hari ini. Baik, saya selaku moderator mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan, kekeliruan dan mungkin ada khilaf dalam perkataan maupun penyampaian kalimat. Baik, kita
akhiri, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz Abu dan Ustadz Zulfirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair. Ustaz dan ilmunya. Ya. Baik. Istirahat ya, Ustaz undur diri dulu ya. Ustaz. Oke Ustaz, selamat beristirahat Ustaz. Sehat Dan selalu. semuanya. Makasih banyak Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Ibu-ibu semuanya, mohon maaf lahir batin nggih. Sami-sami Mbak Erna, makasih. Mbak bisa di-end call dari situ? Ya, oke.